Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu alaihim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, terlebih ketua Pokjalur dan urusannya, rahimahullah. Langsung saja pada siang hari ini kami hanya nomor dahulu dari ketua Pokjalur bahwa selama Ramadan untuk tahun ini saya dijadikan untuk memberi materi. Untuk tahun depan banyak narasumber yang lebih kompeten karena nama saya sebagai wakil, jadi tidak sampai panggil itu. Jadi ketika kami memberikan ini bukan kami yang terbaik, tapi yang terpilih itu saja. Kemudian kitab ini adalah kitab yang pada dasarnya adalah ringkasan dari kitab fikih. Kami dengarkan dari guru yang pernah saya ikuti karena halaman pastinya banyak, kemudian kami ringkas yang kira-kira menjadi 3 pertemuan ini bisa selesai. Kemudian dalam tulisan ini tentu banyak hal yang dari segi i'rab terkibnya masih banyak kekurangan atau kesalahan. Bagi yang berkenan kami haturkan terima kasih. Dari sekian banyak yang sudah di-share dan membaca, ternyata baru satu yang berkenan mutolaah dari awal sampai akhir dan memberi masukan yang baik. Terima kasih kepada sahabat kita Medina. Oke, langsung saja kita baca. Semangat, mau dimaknai jawab enggak sanggup. Semuanya ini bahasa yang enak, gampang dipaham. Kecuali ada makna-makna yang kurang pas bisa dikompromikan atau ditanyakan. Oke, sebelum kita mulai, kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Sekian lama kita sudah dituntut oleh kepala ketua Pokjalur untuk ambil di medsos yang intinya adalah ajakan-ajakan. Itu adalah omongan. Nah sekarang kita membuktikan, kita tidak cuma mengajak, tapi kita juga mampu belajar dengan sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, ahkamu siyami fi syahri Ramadan. Hukum-hukum berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ini sudah menjadi tradisi para mu'allif penyusun kitab, selalu ditampilkan di awal penyusunan kitab. Tujuannya adalah tafakulan, mengikuti cara-cara yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam hal pertama sudah bismillah. Kemudian bismillah ini disinggung oleh Rasulullah, kullu dzibadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqwa. Segala kebaikan, segala atau mayoritas aghlabiyah kebaikan-kebaikan yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim
maka akan makruhun minal barokah, barokahnya berkurang. Maka sudah menjadi kebiasaan para ulama menyusun kitab membaca bismillah sampai kepada kita mau makan, mau keluar dari rumah, mau pakai baju itu apa yang gampang ya bismillah. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadiku at-ta'lima bismillah. Kita mulai belajar mengaji dengan menyebut asma Allah. Ini kalau jumlahnya jumlah berapa ya? Jumlah keinginan, jumlah keinginan. Tadi saya mulai lima mengaji bismillah dengan menyebut asma Allah. Maksudnya adalah mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai kebaikan dengan menyebut asma Allah. Allah adalah alamun lidzatil muqaddas al-mustahiqu li nihayati tadallul wa aqsa ghayatil khudu'. Kalimat Allah adalah isim alam yang maha suci, yang menunjukkan akan adanya zat yang berhak untuk ditaati dan berhak mendapat puncak kerendahan diri, yaitu Allah. Jadi kita menyembah Allah bukan menyembah huruf alif lam lam ha, bukan. Tapi huruf alif lam lam ha ini adalah kalimat yang menunjukkan akan adanya zat yang berhak untuk disembah secara hak dan berhak menerima puncak perendahan diri. Selain itu, selain Allah tidak berhak untuk ditaati ataupun mendapat puncak perendahan diri. Maka ketika ada seseorang merendahkan diri dengan puncak perendahan diri penuh ketundukan dan ketaatan, ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut la ilaha illallah, maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau hanya dimaknai tiada Tuhan selain Allah atau tiada yang disembah selain Allah, maka semua sesembahan itu disebut Allah dan itu tidak digunakan. Kemudian Ar-Rahmani Al-Kasir Rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya. Nah, biasa orang pesantren kan moho kelas kasih di dalam dunia dan akhirat. Saya menerima penjelasannya dulu. Al-Kasir Rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya. Al-Kasir Rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina faqat fil akhirah. Ar-Rahman adalah artinya, maknanya Allah yang maha memberi rahmat baik kepada orang mukmin atau kafir di dunia dan memberi rahmat khusus kepada orang mukmin di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku itu meliputi tersebar ke seluruh siapapun apapun. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ay fasa'akhusuha lilladzina yattaqun, dan akan kami khususkan rahmatku kepada orang-orang beriman besok di akhirat. Nah, disinilah bahwa di dunia baik orang yang beriman atau tidak beriman akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi-segi terkadang wong sing ora atau sholat, ora poso, kuwi diriban awet dhewe sing telaten dunya. Ini karena kebesaran dari sifat Allah Ar-Rahman. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu akan memberi nikmat dunia kepada orang yang dicintai dan beriman atau yang tidak beriman. Urusan dunia bisa saja siapapun akan diberi. Walam yu'ti al-iman illa liman yuhib. Tapi Allah tidak akan memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Artinya rahmat Allah dikhususkan bagi orang yang mendapat hidayah atau iman. Ar-Rahim maknanya adalah Al-Kasir Rahmati lil Mu'minin. Beda dengan orang semua.
Ar-Rahim kan moho welas asih ing dalem akhirat menunggu. Jadi Ar-Rahim al-Ghasir rahmati lil mu'minin, baik di dunia ataupun akhirat, rahmat khusus, rahmat mendapat ketaatan, mendapat hidayah di dunia, dan di akhirat rahmat mendapat pahala. Dan Allah disebutkan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah dengan orang-orang mukmin maha memberi kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dianjurkan untuk dimulai dalam berbuat kebaikan, tapi dengan syarat bahwa kebaikan itu memang boleh dijawab dengan bismillah. Ada kebaikan tapi tidak boleh dijawab dengan bismillah. Contohnya adalah membaca surat At-Taubah. Ini ahlinya Pak Hasim, Al-Quran. Dalam surat At-Taubah malah dilarang membaca bismillah. Di dalam sholat permulaannya bukan membaca bismillah, tapi takbiratul ihram. Kita lanjut. Qala mu'allif rahimahullah, alhamdulillahi al-malikid dayyan. Segala puji bagi Allah yang maha menguasai ad-dayyan, yang maha perkasa. As-sana, alhamdulillah artinya adalah as-sana bil lisan ala wajhi tabshir wa taqdim bima tafaddalallahu alaina min an-ni'am min ghairi wujudin alaih. Ucapan lisan kepada Allah dengan posisi mengagungkan dan memuliakan atas ikhtiar nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, tanpa kenikmatan itu bukan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak wajib memberi nikmat kepada kita, kita yang diberi, namanya Allah. Nah, makanya memuji itu dengan mengagungkan untuk Allah. Adapun memuji tapi sebenarnya melecehkan, ini namanya bukan alham, bukan pujian. Contoh, seseorang yang perilakunya sering terlambat, misalnya mahasiswa atau siswa sering terlambat, tapi kemudian gurunya memuji, kamu siswa itu seru banget, makasih sudah hadir, padahal telah terus. Ini bukan memuji namanya, tapi dalam istilah ini namanya at-tahakum. Tahakum lah, tahakum bukan pujian. Al-Malik yang menguasai, artinya yang menguasai alam. Ad-Dayyan yang maha perkasa, maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk susunannya dari al-farsh, bumi paling bawah, paling makhluk paling bawah, dasarnya jahanam. Kemudian paling tinggi al-arsh. Baik al-arsh wal farsh jarak yang begitu jauh, langit saja, ujung langit, satu langit sampai satu langit lain perjalanan 500 tahun. Bumi juga jauh berapa lapis, 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk tertinggi adalah arsh. Arsh itu bentuk tertinggi, makhluk yang paling tertinggi menjadi atap daripada surga. Di bawah arsh itulah banyak makhluk-makhluk lain. Ada Lauhul Mahfuz, ada Al-Qalam, ada Suwarga, ada Baitul Maqmur, ada Sidratul Muntaha, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya bahwa arsh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan tanpa ambrol ke langit atau ke bumi ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya bumi ini dibanding langit itu laksana cincin yang dilemparkan ke tengah lapangan. Langit dibanding arsh itu laksana cincin juga ketika dilempar ke lapangan. Artinya bumi begitu kecil. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidi waladi Adnan. Wassalam ay natlubu minallahi ta'ala syarafan wa ta'ziman. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahnya kemuliaan dan keagungan kepada Nabi kita. Nabi kita sudah agung, tapi kita meminta agar keagungannya itu selalu dipertahankan atau ditingkatkan, ditambahi. Wassalamu
ala habibina Muhammad, dan kita memohon keselamatan. Maksudnya keselamatan bukan berarti Nabi kita tidak selamat. Artinya adalah minta keselamatan dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah itu mengkhawatirkan kepada umatnya, diantaranya jangan sampai umatnya ini dijadikan seperti kaum jahiliyah awal. Oke. Gimana? Saya tawarkan pakai mana Jawa atau pakai Indonesia? Gitu. Harapan saya ini sekali nanti mampu dianggap bahasa, tapi isinya maksudnya dikuasai. Saya yakin Pak banyak ini sudah paham isinya. Oke. Wa ala alihi washabihi al-adhar wa syurusi zaman. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada keluarga sahabat yang suci-suci, sumur di zaman yang menjadi mataharinya zaman waktu. Fa'in nasiyah manukotan, bahwasanya puasa secara bahasa al-kisah. Sing bapak-bapak lebih pengen coba ngomong Indonesia ngomong. Coba. Fa'inna siyama mongko satemene poso nudutan secara bahasa itu al-lisanku perkara. Wa minhu lan saking yang poso iku keker qaul ta'ala iku ana dawuh Gusti Allah Ta'ala an Maryam saking Dewi Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Ini satemene ingsun iku nazartu bismillah ingsun lirrahmani maring Gusti Allah Ta'ala sawman ing leker ai insan kang maksudku dan anil kalam. Maksudnya adalah menahan diri dari diam. Ketika Dewi Maryam ditanya tentang kehamilan yang tidak mempunyai seorang suami, tidak dijawab karena dijawab tetap tidak percaya. Wasyara'an secara syarak imsaku muslimin mumayyizin 'anil mufaqqirati minal fajri ilal maghribi ala wajhi maksusin atau ma'aniyati al-mubayyatati di situ kurang. Kemudian secara syarak ini masing-masing penyusun kitab memang beda-beda cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya beda-beda, jelasnya berbeda-beda, tapi intinya sama, detail langsung bisa dipahami. Makasih Mbak Meinya sudah memberi masukan kemarin dalam edit ini kurang hanya sampai tinggal basri tinggal maghrib. Alawat si maksusin kanti tokonsor ingkang dipun khususaken. Insan muslimin berkata muslim memayyisin kang memayyiz anil mufaqqirati saking biro-biro pertama talaken minal fajri saking waktu fajar ilal maghribi tumeka maring waktu maghrib ala wajhi maksusin ing atase tata kang khusus kula tertentu utawa alal ma'aniyati al-mubayyadati bareng-bareng sertananya kanthi dinyatakan. Wal aslu fi wujubihi wal aslu min asali fi wujubihi dalam wajib puasa. Qabla ijma'i sakjane ana ijma' iku ayatun dasare yaiku ayat anna sabun apa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dasarnya dalam Quran. Wa qad kana asyamu fil umami sabiqah. Lan wis temen-temen ana apa asyamu puasa ana iku fil umami ditemu ing dalam umat-umat as-sabiqah kang wis dhisik. Jadi puasa itu sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dikau dikala orang-orang dari Gusti Allah Ta'ala kama tidak ada lagi yang mengkontikum koyong dene wis diwajibkan ing atase wong-wong biyen sadurunge ira kabeh wong akeh kang sadurunge ira kabeh. Jadi nabi-nabi dulu sudah ada syariat menjalankan ibadah puasa. Cuma syariatnya berbeda.
Nabi Adam dipisahkan hanya kewajiban berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Karena hari-hari putih, karena bertepatan dengan malam purnama 13, 14, 15. Kemudian Ayyamul Bid itu karena Nabi Adam turun ke dunia membawa dosa, kemudian dengan berpuasa itu kemudian kulitnya yang tadi yang hitam karena dosa menjadi cerah kembali, sehingga seperti itu. Nabi Daud alaihissalam syariatnya sehari puasa, sehari tidak, maka namanya puasa Daud. Nabi-nabi dari Israel syariatnya itu mulai dari Isa sampai Isa, bukanya sama sahurnya jadi satu. Walakin Allah anak itu kami besar itu khasor khususakan umat Nabi ini umat Nabi kita Muhammad bisyar di dalam tindakan poso di syahri Ramadan di dalam syahri Ramadan. Fadlan minhu minal anugerah faktor saking besar akaroman dan kemuliaan saking Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala misalnya disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan bukan sasi Ramadan alladzi unzila itu di mana digambarkan Al-Qur'an. Al-Bala syahrul Ramadan al-Mubarak sasi Ramadan itu disemakan untuk orang yang milu ilaina fi zami ayyami kang mengko kita paling kita ing dalem muasani poso ing dina-dinane Ramadan ibadatan adimatan hale dadi ibadah kang agung. Itu di halam pemulai maksud khoslah kang sesama sama bersama ing siang dia khosok iso kanti bila-bila keputusan minha setengah saking khosok is mawar dari hadis qudsi opo kang wis tumeka ing dalam hadis qudsi alladzi akhraja al-Bukhari kang wis ngetokaken penakris sapa Imam Bukhari. Allah Ta'ala misal ta'ala kullu hasanatin bi'afri amsalha ila sab'ina dhikr illa siyam fa innahu li wa ana asibihi. Jadi penyuluh penapal sampai mesti memberi mesti kira tinggalan. Kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan iku bi'afri amsalha kelawan 10 tikelan. Kelawan 10 piro-piro sepadane hasanah. Ila sab'ina adhikir tumeka maring piniyati tunapus tikelan illa siyam kejaba poso. Fa innahu maqsatun poso ikuli khusus kanggone ingsun Gusti Allah. Wa ana lan ingsun iku asih bakal balas ingsun bihi kelawan saking siam. Wasiam utawi poso wa utawi kang jeneng siam iku al-insan kumeker an khali kulli ma lahu hajbun saking nglebokaken saben-saben perkara kang duweni ukuran, kang duweni rupa ukuran hajm, rupa benda. Memang fadil makhlukin saking pira-pira lobang kang buka. Ila roksi maring jero sirah, berarti 5 kilo, 5 lisan, atau 5 kuping. Ambil berarti utawa maring jero weteng, ambil jawi utawa maring rongga, ambil amaan utawa maring jero lambung. Rongga niku kaya dene bubul-bubul saged dibab niku. Sama mungkin namaan padha uga benda iku rupa banyu atau gawaan utawa obat, auke rodalika utawa liyane mengkono kabeh. Mulai kapan minyak asli awit waktu fajar hatta maghrib hingga maghrib ma'aniyati barang-barang serta niat al-mubayyah tadi kang dinyatakan bil qalbi kelawan hati. Tadi harus ada niat pada malam harinya. Kemudian niat itu cukup di dalam hati, namun akan lebih baik ketika dilafalkan. Nanti ada pembahasan lanjut tentang niat. Halaman 2. Muraqabatul hilal di Ramadan. Muraqabah atau mengintip ijen-ijen hilal Ramadan. Wa yajibulan wajib apa muraqabatul hilal di Ramadan
muraqabani jenizah bulan Ramadan lailatul salasina ing dalam bengi 30 min Sya'ban saking sasi Sya'ban. Di ana krono sak temene suci perkara iku yasidu wajib apa siamuhu posone suci wong muasani Ramadan di ahadin kanggo wong suci di ahadin apa ini li anna yajibu sami krono sak temene suci ning syarat perkara wajib muasani krono salah sijine perkara. Artinya kita itu diwajibkan menjalankan puasa, memulai puasa ada dua pilihan dalam menentukan. Satu, ru'yatul hilali Ramadan lailatul salasina min Sya'ban. Satu, karena melihat hilal Ramadan pada malam 30 bulan Sya'ban. Yang kedua, ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dikauli ta'ala dikauli sallallahu alaihi wasallam krono ono gawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi sumu padha poso ira kabeh liru'yati krono weruh bulan wa aftiru lan padha muko akhiri Ramadan liru'yatihi krono weruh bulan atau hilal fa in huma mongko mendung ngalaikum ing atase kabeh fa akmilu mongko nyampurna sira kabeh aidata Sya'bana ing bilangane sasi Sya'ban salasina yauman ing 30 dina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Nahnu ummatul ummiyah, la naktubu wa la nahsab. Asyhadu hakadha wa hakadha." Kita itu umat yang belum mengenal baca tulis dan tidak bisa menghitung mayoritas. Asyhadu hakadha wa hakadha. Bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Atas dasar itulah mayoritas ulama menentukan awal dan akhir Ramadan ditentukan dengan ru'yah. Hanya saja mengalami evolusi pemahaman. Ada yang ru'yah bil fi'li, ada yang ru'yah bil lisan itu. Amma man lam yara itu wonten niku masih tertulis ada ya. Nah, saya sudah tak ubah. Itu karena ada makin Jawa silang, ianya dihilangkan alamat jazmnya membuang huruf terakhir huruf ilah. Amma man lam yara, anapun wong sing ora weruh hilal Ramadan ing hilal Ramadan fi lailati salasina ing dalem bengi 30 min Sya'ban saking Sya'ban fa innahu maqasatun wong iku yaqudu alaf bikon muslimin kanthi kelawan ucapane wong muslim sipotin kang terpercaya adil kang adil wiri kadine kang ora ngapusi. Jadi kita yang tidak menyaksikan langsung adanya hilal di pinggir pantai, ya kita menunggu ikhbar. Dalam bahasa kita menunggu sidang isbat, menunggu sidang isbat dari Mbah Menteri. Faqad rawa Abu Dawud 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, teman-teman dikatakan Abu Dawud saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Umar akhbartu mabal ingsun an Nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an sa'atna ingsun iku ra'aitu al-hilal hilal fasoma mongko poso sapa kanjeng Nabi wa amalan dawuh sapa kanjeng Nabi ana sak indoso bisa kelawan lakoni poso soal Ibnu Hibban hadis dipun sahihatan dari Ibnu Hibban. Syarat itu wujud siam, syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat yang mendapat kewajiban berpuasa. Panjenengan keliru harus paham apa itu namanya syarat. Asyadu wa la tasihhu al-amalu illa bihi wa huwa laisa juz'an min al-amal. Syarat adalah sesuatu di mana amal itu tidak sah tanpa syarat itu, namun syarat itu bukan bagian dari amal. Artinya sebelum beramal syarat harus terpenuhi. Wasiyamu utawi poso iku wajib ala kulli muslimin ing atase bersatu kaum muslim balik kang balik akil kang balik qadirin kang poso ala siyami ing atase poso. Ini juga butuh pemahaman yang dalam. Balighin balik, tanda-tanda balik laki-laki atau perempuan ada yang sama, ada yang berbeda.
untuk laki-laki balik diketahui dari satu di antara dua tanda untuk laki-laki: berumur 15 tahun komariah atau pernah mengeluarkan air sperma. Laki-laki di antara dua ini terpenuhi, maka dia sudah balik. 15 tahun komariah, sekalipun belum mengeluarkan air mani, dia sudah balik. Perempuan dikatakan balik yaitu jika terjadi salah satu di antara tiga tanda: satu, keluar darah haid; dua, keluar air mani; dan ketiga, berumur 15 tahun komariah. Salah satu ini terpenuhi, maka sudah dianggap balik. Aqilin dan utatur wong sing dene akal berakal wiru majnun tegese ora edan. Romo wong edan niku boten ketetapan syariat. Rufi'al qalam an salasin, catatan amal kewajiban ini dibebaskan dari tiga golongan. Anis sobi hatta yahtalima, dari anak-anak sehingga dia itu balik, utawa anis sobi hatta yahtubo, wa anil mazlumi hatta afaqo, wong edan hidup keras. Wala yasyakulan rasa minal kafiri saking posone wong sing kafir al-asli kang asli. Wong kafir asli yang tidak diri dengan iman berpuasa tidak sah. Maka hitop ketika wahyu turun adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak haid, didahului. Kafir yang asli, kafir yang memang dari kelahiran lahir di lingkungan orang yang tidak beriman. Walau murtad, orang merasa puasanya wong murtad, ada murtad pernah beriman, kemudian murtad keluar dari keimanan, ini juga tidak sah. Walau yasyakulan orasa min haidin, saking posone wong sing haid, walau nufasa lan orasa posone wong sing duweni nifas, ini kaum Adam. Walau yajibulan orang wajib ala sobi ngatasi ucapnya. Walakin utamine tidak akmalan nalikane wis mlebu sampurna masya sininya ing 10 tahun apane komariatan tahun 10 tahun komarian minal umri saking umure yajib mongko wajib ala walihi ngatasi waline sobi an yadribahu ing yen pukul sapa wali ing sobi ala tarbihi ing ngatasi ninggale sobi asyama ing poso. Nah Mbak Maidina ini mengkritisi tak ini sebaiknya ditulis ala tarkis siyami, ingat saya tinggal poso sami mawon nggih, sami mawon tujuannya sami. Nah, ini ya seni lah, seni menyusun kata-kata. Hingga kalau poso sapa sobi utawa poso ana yuti kuhu muwataken ing sobi, wala yajib bulan ora wajib alai atas sobi apa al-qadha munduni in afqara lamun muqal. Misalnya 10 tahun di kongkon poso ning awan-awan poso medhut rakuan ya minum se ora apa-apa tur boten wajib munduni. Kangge bicara wala yajibulan ora wajib alal majnuni apa poso alal majnuni yang atase wong kaedan wala qadha ora wajib munduni alai atase wong sing edan. Wong sing edan niki boten ketatapan kewajiban poso. Bila nek kepengin ora poso dan dia mau wala yajibulan ora wajib apa adahu nekane ing poso alal maridi ing atase wong sing sakit alladzi yadurruhu kan melarati opo marid kan melarati ing marid opo asomu poso. Nah poso ini bahaya ini dari efek sing negatif dalam kesehatan niki boten wajib, kene boten poso. Walau musafirun lan orang musafir orang wajib atas musafir sama toilan oleh musafir kanthi safar kang dawa yaitu sing kena tindakaken qasar shalat kira-kira perjalanan 80 km. Wa alaihi lan wajib akan musafir apa al-qadru modoni musafir
musafir wajib mundur. Wa wasoma al-maridu lamun poso sapa al-maridu wong kang loro wal musafiru lan wong kang lilungan soha mongko sak minggu saking posone marid lan musafir. Wong loro niku sapa utawa lilungan tetep poso boten apa-apa. Wong musafir senajan kuat boten mengerti ning perjalanan jauh menang boten tindakan poso ning safare kudu sadurunge fajar tumeka. Ora banjur maksud apa kuno bersumpah makan aku tak ora poso boten kudu wonten safare itu sadurunge fajar tumeka. Wa idza dharra lan nalika poso kuwi mangroti ing loro-lorone lan musafir haruma alaihi mongko iso dadi haram poso ing atase marid lan musafir. Niki kita mendhet wonten penjelasan saking Kasifatus Syajah Imam Nawawi Kanten niku njlentreh antara niku haram setro poso kok menjadikan sopo iki sampai poso tangannya ini bakal tugel ngomong. Tidak tahu kalau dari setro malah dilarang poso. Wala yazidu lan ora wajib ala najus sing kasih kang sing wis rapuh tuwa tani alfani kang wis rapuh makhafat talafi kang khawatir rusak wawuti lan khawatir mati. Wong sing wis usiane ringki wis kaya ngeteni penghubungan niki boten wajib tindakan poso. Mangke konsekuensinya boten banjir. Farqul usia fardu dari berpuasa, fardu saking dirau saking poso. Wa farqul usia islami utami kira-kira fardune poso iku islami ono loro. Al awal utami kang awal iku an-niyatu niat. Dasare niat niku gawe kanjeng Nabi yaiku innamal a'malu binniyat. Bahwasanya sahnya sebuah amal pada niatnya. Artinya amal kebaikan, kalau amal kejahatan tidak dibutuhkan niat tetap itu kejahatan. Kemaksiatan tanpa niat bermaksiat tetap itu maksiat. Wa ma'alu utawi pandunane niat iku al-qalbu ati fala yushtaraku mongko ora disyaratkan apa antutu ngucap biar kelawan niat bilisan kelawan lisan. Untuk sahnya puasa niat itu tidak harus diucapkan, tidak disyaratkan untuk diucapkan, namun diucapkan ini akan membantu menuntun hati untuk memapankan, mengarahkan hati untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka niat itu adalah al-qasdu bil qalbi. Niat itu adalah al-qasdu bil qalbi atau taljihul abdi qasdahu nahwa syai'. Wa hiya utawi niat iku wajib di kuliyaumin ing dalem saben-saben dina min Ramadan saking bulan Ramadan fi lailati ing dalem wayah bengi Ramadan. Saben bengi kudu niat. Wala yasiru asyam, wala yasiru al-qasam atau asyam puasa biduniha kelawan tanpa niat. Yakunu bi qalbihi niate wong niku ngucap bi qalbi kelawan atine. Soe wong nawaitu siyama yawma ghadin min syahri Ramadan. Kalau di kita, di negara kita Indonesia Jawa khususnya bulan Ramadan biasanya niat poso bareng-bareng. Ono sing dituntut, ono sing langsung bareng-bareng. Nawaitu somarutin an adai fadli syahri Ramadan hadis sanati fadlan imanan wa bisababillahi ta'ala. Betul sih dimaknani niat musuh poso ing dina sesuk hale nekani perdune bulan Ramadan yang kita tahun hal ini menandakan perdune Allah Ta'ala. Itu kesunahan, mewafalkan adalah kesunahan. Yang wajib adalah al-qasdu bil qalbi, menyengaja di dalam hati. Wa 'indal ba'di lan mungkin sebagian ulama yang fi nyumupi pokok yang biani niat fi lailatil yaumi dalam
bengi dina al-awali kang awal minggu saking sasi Ramadan anjani ayyami Ramadan saking sekabehane pira-pira dinane Ramadan fayaqulu mongko badhe ngucap sapa wong dikon dilawan atine nawaitu siyama salasina yauman an syahri Ramadan hadis sana nawaitu nyatisun siyama salasina ing poso 30 dina 30 yauman dinane makaya dinane an syahri Ramadan saking bulan Ramadan hadis sana ing dalem ikhlas Allah iki diatur dari Imam Malik. Wala yadurru man orang bayani apa aklu mangan wanaumu lan guru wan zina wan zina ba'da niyati dalam sa'ise niat wa qabla tulu'il fajri lan sadurunge metune fajar sumole fajar dadi nek wis napa bon sahur bentuk sare kon dalam ngilir kepengin nggih sa'ise niat niki boten urusan niat, boten urusan poso. Waman langsung ngomong langsung ngomong nama kang turu lailan ing dalem wayang bengi walam yadbi. Nah, penting itu yang terjadi ya ini bisa masalah. Walam yadbi kami bisa sebut maksud. Lan dunia asyama ing poso apa istai podo. Sehingga ngelilir badal fajri ing dalem sakise fajar. Wajib alaihi wajib ingatase wong apa al-insaku berkam ngadil mufakirati saking bila-bila berkam mutaladan wa alaihi lan wajib ingatase wong apa kodok hadal yawma ing labino min Ramadan saking bulan Ramadan jadi nek dilalah bermagrib berbuka urung niat poso niki dua bahasan oleh sare pelilih-pelilih pun fajar wis azan niat niki niki tetap wajib jogo boten kenging dahar minum ning besok wajib mundur minum dine apa niku kilo nek melu tarawih insyaallah aman melu tarawih aman utawa nek dibuka sahur mbak yu kan bu mama jam 3:30 belum nek sahur ucap langsung sahur. Senajan kalau tidak mengucapkan dalam hati, dalam lisan ini berpuasa, sahur itu menandakan bahwa dia sadar bahwa besok akan berpuasa. Itu cukup. Jadi sahur menunggu niat. Ini andai kita mengikuti yang paket yang pertama. Nah makanya untuk jaga-jaga kita dua paket dibunuh kamu. Jaga-jaga. Dengan bapak-bapak ibu ini amal kosong punya sesati dereng. Nah yang sudah berarti aman ketika tidak mengucapkan. Tapi ketika belum, ya kita niat yang mana gitu aja. Niat. Amma sawabun nafli anakku utawi poso sunah fala yustaratu mongko disyaratkan fi niyati ing dalem niat poso kata kita ingin nyepaken. Nek sunah boleh siang hari. Kalau Islam nudo mongko lawan lilir badal fajri dalam sampai sefajar kalau yasrob lan minum wa nama lan niat siyama hadal yaumi ing poso piladino qabla zawali ing dalem sakurunge lir sire srengenge. Zawal itu ketika matahari di tengah-tengah bumi kemudian bergeser ke barat itu zawal. Sebelum matahari zawal ke arah barat, ini masih boleh berpuasa. Ayat qabla dukhuli waqti sholat dhuhri tegese sadurunge manjinge waktu sholat dhuhur. Tatawwa'an krono poso sunnah lillahi ta'ala
salah soal mengkosak apa sholat kambune wong iku mau. Sehalaman lagi, makanya 4 halaman 3 pertemuan. Rukun sing kedua, begini, perlu puasa sing kedua atau rukun kedua, al-insan yaitu ngeker. Asali utawi kaping lorone iku al-insaku ngeker utawa menahan diri. Al-insaku tegese ngeker anil akli saking mangan rasul bila minum wa anil khaliqul lima lahu hasmun. Lan saking lebakan saben-saben perkara kang duweni bentuk ukuran berzin benda, saben-saben benda. Walau kana azaan saghiratan senajan to anane kuwi bagian-bagian sing cilik. Kadukhon isi jaroti kaya dene ukuse rokok. Ila roksi maring sirah amil bati utawa jero-jero amil amai utawa jero lambung lan apihan sepadane kabeh mau. Mimang fadil maftukin saking golongan kata buka kalfami kaya dene sampun terus ora ini sampun kaya dene kok amil anfi utawa amil kubuli utawa kubul niku kenapa kubuli amil kubuli utawa kubul arep dalan arep amil kubuli utawa kubul niku anus maksudnya iki boten bunder-bundere anus. Ini jerone anus. Minal fasri ilal maghribi wiwit fajar tekae maghrib. Jadi perlu pelan-pelan ini saling mengingatkan. Fajar itu apa kok fajar? Fajar mungkin ini tenaga penting ada apa? Waman akala lansi sopo wonge waman utawi sapane wong iku akala mangan sopo nasian halilani au syariba utawa minum walau kasih senajan tomat akeh lam yuftir mongko ora batal walau bisa minta senajan to ing dalem poso nafal iki ono sing elang santri guyon man akala nasyan fi Ramadan batalat saubuhu. Sapa wong kok mangan nasian ing nasi judule sego batalat saubuhu. Fa hadis ini maka disebut dalam hadis sahih man nasya man utawi sapane wong iku nasya lali sapa man mau utawi wong iku saibul poso fa akala mongko mangan ausai bertau minum falitima mongko beli becik yang merupakan sawu ing posone wong mau fa inna ma at'amahu amin pestine maringi daharan ing wong sallallahu wasallam lan maringi unjukan. Jadi untuk baik monggo diparingi lali kepada mereka dahar minum baru kebebasannya. Ini pun tersebut kok, tersebut. Rawal Bukhari. Waman aku kami sampai wakat kolak kang berbuatkan syai'an ing suci-suci. Nek posisi itu bukan alif itu dengan ambil alif sami syai'. Wong sing berbuatkan suci-suci ila famihi maring tutuke wong. Kais bi'ahi kaya dene drisine. Amdan hale lejo fa akhraja mongko banjur ngetokaken alqoina ing utang-utangan apa ora dadi utawa dadi nek sengaja dijilet wae keturunan dipokok banjur mokok niku bakal mosone termasuk zaman ini nek saiki kaya boten ngerti zaman dahulu itu kalau orang dondomi jarum itu benangnya kan dilamotin dilamor lepoke jarum orang dulu lamot malin niki nek keadaan kosong lamotan pertama ngomong itu bahwa liur dari dalam mulut kemudian keluar berarti kan benangnya ada liurnya ketika dimasukkan lagi maka liur yang sudah keluar masuk ke dalam mulut lagi
Apabila ditelan, betul dilepas, maka bisa menjadikan puasa itu batal karena liur yang sudah keluar dari area lisan itu diminum atau ditelan berarti masuk ke dalam rongga perut atau lambung. Ya untuk saat ini pun dokter-dokter sing melakukan dengan konten dengan gini. Walau lam yarji' walau lam yarji' senajan orang bali minhu saking koi opo syai'un suci-suci ila jofi maring jero lambung. Jadi nek mupok disengaja senajan tok maning mupok niku direkaken kabeh mboten sing dilem ora kaya bocah ora balune kok dilem meneh bae. Senajan tok mboten bali-bali niku tetep batal nek oleh mupok niku dipun sengaja. Ya hadis Nabi krono hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man daro amru al-qaibu ay mulabatu wa huwa shaimun falaisa alaihi qawlun. Man bagi samane kok daro amru kamlindi opo al-qaibu tak usahane mulabatu tegese lindi nawake tegese boten saged dicoba. Boten saged dihindari gelem ora gelem cukup kok. Ini boten selesai lagi. Wa huwa shaimun wa huwa alaihi qawlun kurang poso, falaisa mengko ora ana alaihi wajib utawa ingat taseman apa kodokun ngodoni. Wa man istaqoha lan sapa wae lan kali samane kok istaqo akan amrih metokaken kesangkaan faliyakti mongko becik mondoro. Rawahul Arba'a hadis diriwayatkan dari Imam Hadis Arba'a. Tanya Pak Wai. Kalau kaya dari perkara dia jiwa orang wajib pokok alim satu meter manin jima, alim saking jima, itu satu jima atau iltiga ilmanain. Senajan toh niki boten ketemu kabeh, boten ketemu kabeh ming pucuk ekor, maksud kakak niki tuh jima. Wa irrojil mani lan kekuasaan mani bil istimna'i kelawan istimna' binah menjadi kelawan sepadane tangan sama bahasa biaya jarene orani utawa nek itu masturbasi wal mubasyarati lan senggolan fa innahu mongko sakmene iki kabeh mau iku mufatirun batalkeun oh ini mawon. Nek ada pertanyaan perlu ditanyakan karena ini banyak narasumber pulau aman. Jadi nek orang iso jawab, oke menjawab langsung siap menjawab. Yang pertama maksudnya sesuatu kalau bagi kita itu harus sengaja atau tidak. Misal mandi bunyi telepon itu termasuk sengaja atau tidak. Kemudian yang kedua ada seseorang yang mungkin tidak percaya bahwa telepon bunyi itu tidak tidak batal karena tidak ada habisnya. Untuk telinga memang begitu ulama mengatakan sebagian ada yang tidak masuk sampai ke ujung kupingnya itu sebagian ulama mengatakan membatalkan, tapi ada yang tidak membatalkan tapi hanya makruh. Kalau sampai ke dalam bukan hanya di lokal sini aja, itu oke. Memang hilang, maka itu Gus. Kalau yang kemarin itu meripat Meripat tidak. Karena ini kalau kita berobat mata itu sampai sini Saya bertanya. Lebih batal ya. Ke dokter nanti batal bahasanya karena airnya padahal ini kan di bagian kepala, intinya adalah ketika benda itu masuk ke bagian dalam kepala
contoh ya, hidung, dan itu kan masuk ke dalam kepala. Batalnya mana? Para ulama katakan ketika puasa ini batal karena masuk ke hidung, ketika benda itu melewati sampai haisu makhraj huruf nun. Jadi kalau cuma pokok begitu mobil itu udah membatalkan. Begitu saja tenggorokan sampai ke makhraj aksal apa goyang di sini, aksal hak itu batal. Misal ya, isi condong bilang tarik maling itu ditarik, itu senasib untuk dekat dokter itu batal. Betul gitu. Yaitu untuk kuping. Nah tadi ya, memasukkan itu dengan sengaja, yang sengaja. Andai seseorang gawe roti, lanjut apalagi gantung itu hirup, itu termasuk makruh. Atau di jalanan banyak ibu sedang berkendara dan pakai masker masuk ke hidung, itu makruh. Yang masuk ke dalam anggota tubuh yang membatalkan adalah yang sengaja. Contoh, ngicipi jangan sayur, ngicipi kemudian ditelan. CP kok sengaja kok CP. Ngicipi boleh tapi makruh, ya. Asal jangan ditelan. Kemudian yang disengaja lagi, sebenarnya yang disengaja, contohnya sengaja, perbuatan itu disengaja, istighfar dalam wudu itu kan sunnah. Kemarin ada itu bagus itu, yang pengen membuat komen tentang puasa istighfar itu, yang Mas Zaki saya apalagi Mas Zaki, mitos. Itu apa? Kalau istighfar dengan sengaja, itu kan sengaja berwudu, kemudian dibanget-bangetkan berlebihan, itu berarti sengaja. Kalau tidak sengaja, contohnya ya, sengaja lagi umur, kehirup dilalah ambil bayi umurnya, kok keseluruh, itu tidak sengaja. Pada dasarnya ini biasa ada perasaan iltiqa gimana ini sengaja pun bisa saja enggak. Oh, tetap membatalkan, tapi fatalnya tetap batal. Kalau yang tidak sengaja kan berarti tidak sadar. Ono rasa sadar. Sengaja pemilihan yang berdamai. Itu tetap batal bahasanya. Itu tetap batal. Ada besok pembahasannya ada. Kalau dibatalkan ya besok jadi makan. Sampai nggak lagi. Kalau sudah kita pungkasi dulu, nanti kalau masih bareng-bareng diskusi ya kita diskusi bareng-bareng kayak narasumber yang punya pemahaman yang bagus. Kita akhiri dengan membaca la ilaha illallah 3 kali. La